Pemerintah tidak akan sempurna, siapapun tidak akan sempurna, tapi lebih baik kita menghentikan serangan-serangan, menghentikan kritik-kritik, lebih baik kita berbuat apa yang kita mampu. Yang punya masker, sumbangkan masker, yang punya makanan, sumbangkan makanan. Program-program yang dilakukan oleh PMI sekarang Pak berhubungan dengan pandemi ini ada apa aja? Kita fokus pada 3 hal. Nomor 1 yang disebut kelompok mitigasi ya. Yang kedua prevensi, yang ketiga support service, layanan dukungan. Apa itu mitigasi? Intinya adalah melakukan edukasi, melakukan penerangan, komunikasi risiko. Jadi kita memberikan penerangan kepada masyarakat lewat berbagai channel, lewat media sosial, lewat pertemuan terbatas, lewat diskusi seperti ini untuk menyampaikan risiko-risiko dari virus ini dan cara berkembangnya. Kemudian akhirnya adalah bagaimana kita mencegah atau menghambat penularan ini. Itu satu. Di bidang prevensi kita sedang stockpiling, menghimpun sebanyak-banyaknya, beli masker, beli disinfektan, beli alat semprot, beli hand sanitizer, sampai pada melakukan pembelian terhadap tas pack untuk mempercepat tes itu. Jadi ini sedang melakukan operasi besar-besaran. Di sebelah markas PMI kebetulan kita minjem lahan dari Kementerian Koperasi, membangun gudang sementara, gudang logistik, dan seluruh kekuatan PMI sedang difokuskan untuk menyiapkan gudang logistik itu. Karena dalam waktu hari-hari ini dan ke depan sedang terjadi satu operasi untuk melakukan penyemprotan sarana-sarana ibadah, sekolah, lembaga pemasyarakatan, pokoknya tempat-tempat yang menjadi tempat berkerumunnya orang-orang. Kemudian kita juga akan bagi hand sanitizer di mana-mana, bagi masker yang sifatnya support operasi. Di berbagai kota kita sudah menyiapkan ambulan-ambulan yang disiapkan kalau dibutuhkan untuk melakukan evakuasi pasien atau yang terkena, termasuk alat pelindung diri diberikan, kemudian training kepada operator ambulan, dan keterampilan-keterampilan untuk menghandle kalau ada krisis di kota-kota tersebut. Dalam langkah atau upaya preventif tadi yang Bapak jelaskan kan salah satunya adalah membagikan masker. Ini juga merupakan satu program PMI, kalau saya nggak salah gerakan 1 juta masker, Pak. Betul. Jadi ini kan apalagi masker lagi Sulit. bisa dibilang jadi barang langka gitu. Harganya di marketplace melambung tinggi gitu. Nah, nanti cara pendistribusiannya seperti apa Pak untuk gerakan 1 juta masker ini? Yang punya koneksi langsung dengan masyarakat Palang Merah di kabupaten kota ya. Oke. Di markas pusat di provinsi menjadi semacam koordinator. Kita akan distribusikan lewat jaringan di relawan di kabupaten kota. Tapi juga kita melayani pada waktunya melayani permintaan dari masyarakat. Jadi kemarin kita baru saja rapat dengan seluruh pimpinan pengelola rumah ibadah dari mulai Dewan Masjid Indonesia, Keuskupan, kemudian PGI, Walubi, dan juga Parisada Hindu Dharma PHDI. Itu juga channel yang bisa kita ajak kerjasama untuk melakukan ini semua. Jadi memang betul masker sulit, tetapi alhamdulillah ada saja jalan keluarnya. Jadi misalnya seorang kolega dari Kadin itu menyiapkan pabrik tekstilnya untuk membuat masker yang dari kain. Tidak sempurna memang, tapi daripada tidak ada, lebih baik kita punya backup. Nah, dari PMI sendiri mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak? Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk membantu semua aparat dan semua pihak dalam menangani wabah COVID-19 ini? Sama dengan yang dihimbau atau digariskan pemerintah, bahwa nomor 1 harus dipahami bahwa virus ini menular lewat hubungan manusia dengan manusia gitu ya. Komunikasi apakah tatap muka, apakah jabat tangan. Jadi yang paling penting adalah kita memahami itu, karena itu cara kita membantu menyelesaikan adalah jangan berinteraksi. Artinya betul-betul kalau tidak perlu keluar di rumah saja gitu. Kemudian hindari kerumunan-kerumunan yang berisiko. Pemerintah tidak akan sempurna, siapapun tidak akan sempurna, tapi lebih baik kita menghentikan
serangan-serangan, menghentikan kritik-kritik, lebih baik kita berbuat apa yang kita mampu. Yang punya masker, sumbangkan masker. Yang punya makanan, sumbangkan makanan. Terakhir Pak, satu lagi Pak, eh, jumlah orang mungkin yang sakit kan saat ini bukan hanya orang yang terpapar COVID-19, tapi ada juga orang yang membutuhkan transfusi darah gitu atau donor darah. Nah, pertanyaan penting juga sekarang, berhubung saya sedang wawancara dengan Bapak, aman nggak sih Pak untuk melakukan transfusi darah dengan kondisi seperti ini gitu? Iya, kami dapat laporan di donor darah. UPD, pasokan darah menurun karena rupanya orang sebenarnya lebih takut keluar rumah saja gitu ya. Tapi dalam keadaan begini, kan nanti sebelum melakukan donor diperiksa juga ya. Jadi insya Allah aman, tidak ada masalah. Sepanjang kita melakukan screening, karena nanti siapapun yang masuk ke gedung UTD akan di screening. Bepergian ke luar negeri apa enggak, mengalami batuk dalam beberapa hari atau tidak, suhunya bagaimana gitu. Kalau screening awal dianggap lolos, insya Allah selamat. Dan memang kami ingin menghimbau, sebagaimana Pak Ketua Umum mengedarkan video kemarin, teruslah berdonor, karena itu sirkulasi yang memang baik buat tubuh kita kan. Tapi juga di tengah-tengah krisis ini, darah tetap dibutuhkan, bukan untuk corona, tapi untuk penyakit-penyakit lain. Seperti misalnya sekarang lagi rame demam berdarah, kadang-kadang membutuhkan transfusi. Jadi mohon pada donor untuk terus melanjutkan kebiasaan donornya, dan insya Allah aman untuk tidak punya risiko apa-apa dalam urusan corona ini. Oke, jadi sekali lagi terima kasih ya Pak Dirman atas infonya. Ternyata donor darah aman untuk dilakukan sekarang. Semoga kita bisa segera keluar dari krisis ini.